Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, tentunya belajar PJJ atau pembelajaran jarak jauh dan materi tetap SBK, Seni Budaya dan Keterampilan. Kalian kemarin sudah membahas, sudah ulangan juga di bab yang pertama, yaitu menggambar flora, fauna, dan alam benda. Di materi bab yang kedua ini tentunya ada materi yang baru lagi. Kita lihat ya. Yaitu menggambar ragam hias ya. Nah, prinsip dalam menggambar ragam hias yang pertama yaitu ada yang namanya ragam hias itu sendiri apa sih? Yaitu susunan pola hias yang menggunakan motif hias sehingga menghasilkan gambar atau bentuk yang sangat indah. Yang kedua ada ragam hias. Bahwa ragam hias itu disebut juga dengan ornamen. Yang mana ornamen berasal dari kata ornare yang artinya menghiasi. Ya, bisa menghiaskan ya, tentunya kalian akan bisa menghias semuanya. Yang berikutnya ada motif hias. Apa sih motif hias? Yaitu pokok pikiran yang dalam bentuk dasar dalam perwujudan ragam hias. Yang berikutnya yaitu ada pola hias, yaitu unsur dasar yang digunakan sebagai pedoman dalam merancang suatu hiasan. Yang berikutnya ada media. Dalam membuat ragam hias, apa medianya? Media dalam ragam hias adalah bahan, alat, dan teknik yang digunakan dalam mengerjakan suatu produk atau suatu gambar. Terus bahan itu apa sih bahan? Bahan adalah material yang digunakan untuk membuat suatu produk. Kalau kamu mau membuat gambar, berarti bahannya apa saja kamu akan tahu. Terus kemudian ada alat. Apa sih alat? Alat adalah merupakan perkakas yang digunakan untuk membuat suatu produk atau membuat suatu gambar. Kalau kalian produknya gambar, berarti membuat suatu gambar. Kemudian dalam menggambar itu juga diperlukan adalah teknik. Apa teknik? Cara yang digunakan dalam membuat suatu ragam hias. Ada yang kemarin ada teknik dusel, ada kemarin teknik akuarel, ada yang kemarin teknik arsir dan segala macamnya. Itu sudah dibahas di pertemuan yang sebelumnya. Lanjut. Jenis-jenis ragam hias. Bahwa jenis-jenis ragam hias itu dapat dikelompokkan menjadi 5 bagian atau 5 jenis. Yang pertama, ragam hias geometri. Yang kedua, ragam hias manusia. Yang ketiga, ragam hias hewan. Yang keempat, ragam hias tumbuhan. Yang kelima, ragam hias alam benda. Kemudian dalam ragam hias geometri, apa sih cakupannya? Dalam ragam hias geometri, ya, itu ada yang namanya membuat pilin. Pilin itu pintal, seperti kayak benang itu dipintal. Ya. Kemudian ada meander, yang berbentuk meander berarti berbentuk kelok-kelok, ya, berkelok-kelok. Kemudian ada berbentuk tumpal, itu ada persegitiga. Ada yang berbentuk kuwung, yaitu berarti bentuknya seperti buah kelapa. Kemudian ada swastika, yaitu simbol suci yang biasa dipakai dalam agama Hindu. Ragam hias benda alam mencakup apa saja? Yaitu ada air, ya, api, batu, gunung, awan, dan juga matahari. Itu yang yang berasal dari alam. Maka dikatakan ragam hias benda alam. Teknik dalam menggambar dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu teknik mistar, di mana mistar penggaris atau jangka digunakan sebagai alat untuk menggambarnya. Yang kemudian teknik manual, yaitu arsir, dusel, plaka, dan akuarel kemarin ya. Jadi tanpa menggunakan alat bantu, kita bikin arsiran, kita bikin dusel, kita bikin plakat segala macam itu langsung menggunakan alat tulisnya. Sedangkan yang teknik mistar berarti menggunakan alat tulis, alat bantu tulis seperti kayak mistar, penggaris atau mungkin jangka atau yang buat lingkaran menggunakan jangka, buat lurus menggunakan mistar. Itu yang dinamakan dengan teknik mistar. Sedangkan teknik manual itu tanpa menggunakan alat bantu tersebut.
Prosedur menggambar ragam hias, ya, itu ada 7. Ya, yang pertama, kamu dalam menggambar itu prosedurnya harus menyiapkan alat dan bahan. Alatnya apa saja yang digunakan dalam menggambar? Alatnya tentu tahu ya, ada pulpen, ada pensil, segala macam, ada buku gambarnya. Bahannya apa saja yang diperlukan kira-kira untuk mewarnai dan segala macam ya. Kemudian menentukan tema ragam hias. Temanya apa? Kali ini kamu akan menggambar apa? Yang lalu saya tugaskan menggambar ragam hias ya, seperti flora, fauna, dan alam benda udah saya contohkan kemarin. Itu berarti kan temanya berarti flora dan fauna. Nanti di sini bisa tergantung dari nanti temanya apa. Terus menentukan teknik gambar. Teknik yang digunakan teknik apa? Tuh, teknik manual dan mistar digabungkan atau manual saja itu silakan diatur tergantung dari nanti bentuk gambarnya. Terus menentukan bidang ragam hias. Bidangnya seperti apa, bidang apa yang digunakan. Kemudian setelah ditentukan semuanya, baru kalian membuat sketsa. Setelah sketsa selesai, digambar udah bagus, gambar diwarnain, kemudian penyelesaian akhirnya adalah mana yang tidak perlu kamu hapus, atau mungkin mana yang kelihatan masih kotor dibersihkan. Itulah penyelesaian akhirnya. Yang berikutnya yaitu membuat ragam hias pada antara lain, yaitu ragam hias atau bahan yang digunakan dalam membuat ragam hias, yaitu ada bahan ragam hias dibagi menjadi 2, yaitu bahan buatan atau tekstil, yang kedua buatan yang terbuat dari logam. Nah, teknik ragam hias itu yang pertama, ragam hias buatan yang dapat dilakukan dengan 6 cara: teknik batin, teknik tenun, teknik sulam, teknik bordir, dan teknik cetak atau teknik lukis. Ya. Ya, jelas ya anak-anak ya, bahwa tadi sudah kamu kamu simak tadi ya videonya, prinsip menggambar ragam hias, kemudian jenis-jenis ragam hias, kemudian ada ragam hias geometri cakupannya apa saja, dan kemudian ada teknik menggambar dalam ragam hias. Ya, sampai sini materinya aja ya. Yang ini buat besok aja. Yang membuat ragam hias pada bahan buatan itu buat besok aja. Sampai di sini saja. Jangan lupa membuat resume atau rangkuman di buku portofolio. Kemudian di akhir kalimatnya kamu tulis nama siswa, tanda tangan, dan tanggal dibuatnya resume atau rangkuman ya. Nggak usah banyak-banyak, yang penting tugas itu kamu kerjakan dengan selesai, bikin yang rapi. Kalau bagus, mengumpulkan duluan, nilainya akan lebih besar dibandingkan yang mengumpulkan belakangan. Baiklah anak-anak semuanya, kurang dan lebihnya saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.